Ustadz Rizky sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman MPD. Yang terhormat pemateri kita pada hari ini Ustadz Rizky Wahyudi SAG beserta Ustadz Ustazah dan juga peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Pada hari ini marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kasih sayangnya jualah kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan hari ke-21 sudah ya, alhamdulillah. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kembali Ustazah ucapkan terima kasih kepada peserta didik yang sudah berhadir di acara tausiah via Zoom hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah ya, apalagi hari ini adalah hari ke-21, artinya kita tinggal 10 hari lagi di bulan Ramadan tahun ini. Adapun materi kita pada hari ini yaitu dengan tema iktikaf di masjid ya, pas ya, karena 10 hari terakhir ini kita memang dianjurkan untuk memperbanyak iktikaf. Oke, sebelum mulai marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, alhamdulillah kepada Ustadz Rizky Wahyudi. Sudah siap ya Ustadz ya? Insyaallah. Iya, kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Al-Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, Dewan Guru SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, serta peserta didik yang Ustadz banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini di Ramadan yang ke-21 Allah masih sehatkan kita, Allah masih izinkan kita untuk berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan guru serta peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengangkat tema tentang i'tikaf di masjid. Nah, judul hari ini adalah i'tikaf di masjid. Ustadz tidak berpanjang lebar dalam kesempatan ini, hanya sekilas membahas tentang i'tikaf di masjid. Sebagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takiful ashar al-awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah thumma a'takifa azwajuhu min ba'dih, rawahu Muslim. Yang artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf pada hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak dari datang di Madinah, beliau melakukan i'tikaf, kemudian istri-istri beliau pun melakukan i'tikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Perlu kita ketahui bersama, i'tikaf ialah kalau secara bahasa ini adalah menetap. Nah, i'tikaf itu artinya kalau secara bahasa adalah menetap atau mengurung diri. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara Islam, secara istilah agama Islam, i'tikaf adalah berdiam di dalam masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf kalau pengertian secara agama adalah berdiam diri di masjid, ya, hanya tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama adalah pengertian i'tikaf. Kemudian apa niat i'tikaf? Nah, ada niatnya. Nah, sebagaimana yang kita lihat di masjidnya, di dinding-dinding masjid, kalau kita tidak hafal, maka kita lihat tulisannya. Apa niatnya? Biasanya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf atau berdiam di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Nah, ini jadi anak-anak semua, ketika kita misalnya ya dalam perjalanan terus mampir di sebuah masjid, ya, nah jangan lupa ya, bukan hanya sekedar mampir terus ke WC saja, tapi alangkah jauh lebih baik ketika kita mampir misalnya ke WC, ambil air wudhu, terus masuk ke dalam masjidnya, kita niat i'tikaf, salat 2 rakaat, salat wudu atau tahiyatul masjidnya. Nah, ini lebih utama. Nah, jadi kita dianjurkan ketika masuk masjid, ya, berniat i'tikaf. Tidak bisa misalnya bahasa Arabnya. Nah, maka bahasa yang kita pahami aja, bahasa Banjar. Nah, sengaja ulun i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Selesai. Ya, jadi tidak perlu dipersulit. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Banjar, ya, tidak apa-apa. Nah, itu niat i'tikaf. Berikutnya adalah syarat i'tikaf. Nah, jadi ada syaratnya. Apa syarat i'tikaf? Apa syarat orang bisa dikatakan orang tersebut bisa dikatakan i'tikaf di masjidnya? Yang pertama adalah muslim. Nah, jadi orang muslim syaratnya. Ya, orang kafir tidak dianjurkan, ya, bahkan dilarang, ya. Nah, jadi muslim yang pertama, syaratnya adalah muslim. Yang kedua adalah sudah balik, ya, bagi laki-laki dan perempuan, ya, balik, ya. Kemudian yang ketiga dilaksanakan di masjid, ya, baik masjid yang di dalamnya dilaksanakan salat Jumat atau masjid yang hanya dilaksanakan sebagai tempat untuk melaksanakan salat 5 waktu. Nah, tidak. Biasanya ada masjid yang memang dikatakan ghairu jami', ya, tidak dianjurkan melaksanakan salat Jumat di dalamnya. Nah, itu boleh niat i'tikaf di masjid sana, ya. Jadi syarat i'tikaf yang ketiga adalah dilaksanakan di masjid. Nah, ini penting, ya. Nah, jadi mushola tidak termasuk, ya. Nah, jadi masjidnya, masjid tadi antara dua, bisa masjid jami', ya. Masjid jami' ini biasanya dilaksanakan salat Jumat di dalamnya. Kalau masjid ghairu jami' tidak dilaksanakan salat Jumat di dalamnya. Nah, kemudian yang keempat, apa syaratnya? Syaratnya adalah telah berniat i'tikaf. Nah, jadi ketika kita masuk masjid itu bukan hanya sekedar masuknya, tapi jangan sampai kita tidak berniat i'tikaf tadi. Jadi syarat yang keempat adalah berniat i'tikaf. Yang kelima adalah berakal.
Nah, jadi orang bisa dikatakan i'tikaf ya, dia berakal ya, berakal bisa membedakan antara ya perbuatan baik dan buruk ya. Nah, itu berakal. Yang terakhir adalah syarat i'tikaf, orang bisa i'tikaf adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil ya. Nah, jadi ketika kita i'tikaf jangan sampai kita tidak dalam keadaan suci. Nah, itu syarat i'tikaf. Jadi ada yang pertama tadi adalah muslim ya, orang muslim. Yang kedua adalah sudah balik ya bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah dilaksanakan di masjid. Nah, jadi penting ya diketahui bahwa i'tikaf ini dilaksanakannya di masjid ya, di masjid. Yang selanjutnya adalah belah berniat i'tikaf. Nah, ini syaratnya ya. Nah, yang berikutnya ada berakal. Nah, berakal. Kemudian yang terakhir syarat i'tikaf, orang i'tikaf itu adalah suci dari hadas ya, suci dari hadas. Nah, kemudian, kalau tadi ya niat i'tikaf, yang kedua adalah syarat i'tikaf. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah rukun i'tikaf. Nah, apa rukun i'tikaf? Pertama, berniat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita ke masjid, terus kita niat i'tikaf, itu semata-mata ikhlas karena Allah taala. Bukan tujuan yang lain, ya. Bukan ingin dilihat oleh orang. Nah, bukan minta dipuji oleh orang. Ya, kadang-kadang ada ya, anak-anak biasanya rajin ke masjid. Nah, ternyata tujuannya bukan ibadah, tapi karena gengsi, karena takut dibilang ini dan itu. Nah, jangan ya. Jadi semata-mata niat kita i'tikaf di masjid itu ya, apalagi nih kata Nabi tadi kan, Nabi menganjurkan kita diminta oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah di 10 terakhir di bulan Ramadan ini memperbanyak i'tikaf, berdiam di masjid. Nah, jangan banyak i'tikaf di rumah ya, di dalam kamar, ruangan dengan penuh AC ya. Jangan, nggak dapat pahala apa-apa ya. Mending di masjid ya, cari masjid i'tikaf, ambil air wudhu, baca Quran di sana, HP ditinggal ya. HP-nya ditinggal. Kalau HP-nya dibawa, nanti malah banyak main HP, main game dalam masjid. Jangan ya. Apalagi kotanya banyak ya. Kemudian tahu wifi masjidnya, kodenya. Nah, ini jangan. Jadi kalau ke masjid itu jangan bawa HP. HP-nya tinggal aja. Kalau HP-nya dibawa, itu otomatis 99% biasanya dipencet. Ya. Gatal tangan itu kalau nggak mencet HP ya. Jadi kalau kalian ke masjid ya, usahakan HP-nya ditinggal aja. Ya. Niat kita bismillah ya. Belum tentu ya umur kita panjang bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Ya, tapi kita berdoa mudah-mudahan panjang umur ya. Nah, jadi jangan sampai ketika ke masjid malah tidak bawa bawa HP ya. Nah, tinggal aja HP-nya biar bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Nah, kemudian apa rukun yang kedua? Berdiam diri di dalam masjid selama waktunya. Artinya sebentar tidak mengapa. Yang penting ada lah ya 2 rakaat lah salat sunat minimal ya, minimal. Nah, ini rukun yang kedua. Yang pertama tadi adalah berniat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang lain ya. Yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Nah, jadi ada penyebab orang tersebut dikatakan batal i'tikafnya. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah gila. Nah, jadi misalnya masuk masjid sadar ketika di dalam masjid mungkin entah apa penyebabnya gila. Nah, ini batal ya, batal i'tikafnya. Orang gila tidak boleh i'tikaf ya, tidak termasuk syarat i'tikafnya. Jadi berakal tadi kan syarat i'tikaf. Nah, jadi penyebab yang pertama ya membatalkan i'tikaf itu adalah gila. Yang kedua adalah pingsan. Nah, kalau orang pingsan, siup ya dalam masjid batal i'tikafnya. Yang ketiga adalah mabuk ya, menjinet, melempok ya dalam masjid batal i'tikafnya ya. Nah, kemudian yang keempat adalah keluar dari Islam ya, ingkar dengan Islam ya. Jadi yang keempat adalah keluar dari Islam. Yang terakhir, yang ketujuh adalah yang selanjutnya adalah keluar masjid tanpa uzur. Nah, jadi tanpa ada alasan tertentu.
Misalnya keluar tiba-tiba, nah keluar tiba-tiba dalam masjid, maka batal, ya, maka batal i'tikafnya tadi. Nah, Dewan Guru serta peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit kesimpulan pada tausiah ini mungkin tidak banyak yang bisa ulun sampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan kita di 10 terakhir di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak berdiam di masjidnya, baik ketika siang, terlebih lagi ketika malam hari, di mana dikatakan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, walaupun kita tidak melihat, misalkan tidak bertemu secara langsung dengan malam Lailatul Qadar itu, misalnya tidak bertemu, ya, tapi kita beribadah di malam itu, ya, baik malam ganjil ataupun malam genap, ya. Nah, ini jangan sampai nanti termasuk kawan-kawannya, artinya jangan sampai termasuk orang-orang kawan-kawan yang memilih hanya malam ganjil, yang sering ke masjid biasanya habis salat isya, ya, sampai sholat subuh, ya, dalam masjid. Malam ganjil banyak orangnya di masjid, tapi malah kalau malam genap kosong masjidnya, sedikit orangnya. Jangan, ya, Nabi tidak membedakan antara malam ganjil atau malam genap, ya. Nah, malam ganjil misalnya malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu kan malam ganjil nih, 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, Nabi tidak membedakan. Nabi katakan Nabi beribadah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya tidak memilih-milih malam, ya. Yang penting di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini pentingnya. Jadi jangan sampai nanti ikut-ikutan. Giliran malam ganjil semangat beribadahnya. Nah, giliran malam genap, malam 22, 24, 26 malah tidur di rumah, ya, malah koler, ya, koler ke masjid. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ikut-ikutan lah, ya. Tadi sudah dikatakan, oh, kita i'tikaf di masjid itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini Allah Subhanahu Wa Taala berkenan, ya, memberikan kita kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di 10 terakhir di bulan Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa, ya, pahalanya yang Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rizky Wahyudi yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini yang berjudul tentang i'tikaf di masjid. Iya, itu tadi yang sudah beliau sampaikan. Langsung saja Ustazah buka sesi tanya jawab. Boleh ya Ustadz Rizky, ya? Boleh. Bila kada bisa silakan. Silakan. Lain. Tentang i'tikaf. Ada yang mau bertanya? Silakan, boleh chat di chatting atau langsung boleh. Iya, ada pertanyaan. Langsung ulun bacakanlah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, amalan-amalan apa saja yang dianjurkan untuk i'tikaf di masjid? Ya. Begitu Ustadz. Mungkin ketika i'tikaf di masjid ada amalan apa saja yang dibaca, yang diutamakan begitu. Baik. Terima kasih Andini, ya. Langsung Ustaz jawabnya. Di antara amalan yang dianjurkan ketika i'tikaf, pertama salat sunat, ya, salat sunat misalnya salat sunat apa? Misalnya salat sunat hajat, salat sunat taubat, ya, salat sunat lainnya, ya. Nah, misalnya apalagi di antara maghrib dan isya, ya. Nah, itu dianjurkan kita salat 6 rakaat, ya, salat sunat, ya, salat sunat taubat. Kemudian setelah salat maghrib, ya, salat sunat ba'diyah, ya, salat ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian salat hajat 2 rakaat, kemudian salat taubat, ya. Nah, itu dianjurkan kita. Nah,
Itu diantaranya salat sunat. Kemudian diantaranya lagi adalah memperbanyak membaca Al-Quran, baca Al-Quran, ya. Kemudian yang ketiga baca salawat, baca zikir, ya. Tapi jangan sampai dicampur dengan megang HP, ya, mencet HP. Nah, baru sebentar sambil baca Quran, sambil megang HP. Nah, jangan sampai, ya. Nah, itu kurang adab dengan Al-Quran, kurang adab dengan masjidnya. Nah, kalau mau megang HP di rumah, kalau ke masjid jangan, ya. Kalau bisa jangan, kecuali memang ada hal-hal darurat yang mengharuskan untuk megang HP. Nah, biasanya kalau HP-nya dibawa pasti pencet gitu. Ya, seperti itu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Rizky. Lanjut pertanyaan berikutnya Ustadz, ya. Dari Dewi Noktah 9C. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya apa bedanya beribadah di masjid dan beribadah di musola, dan apakah bedanya antara masjid dan musola? Ya, langsung saja Ustadz. Baik, kalau kita di di Banjar, ya, khususnya itu ada namanya masjid dan langgar atau musola. Nah, yang dimaksud di sini adalah masjid, ya, masjid di mana biasanya kalau dalam satu kampung itu ada satu masjid, ya, atau dua masjid lah. Jadi kita dianjurkan etikaf ini di masjidnya. Nah, di masjidnya misalkan jauh masjidnya. Nah, jauh masjidnya gimana kalaunya istilahnya di musola saja etikafnya? Ya tidak mengapa. Kita niatkan di musola itu sebagai masjidnya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala etikaf tadi. Nah, misalnya kita jauh rumah misalnya dari masjid, ya tidak mengapa ada langgar atau musola di tempat di sekitar kita. Ya kita niatkan saja bismillah, ya. Selagi niat etikaf, yakin, ya, Allah pasti berikan nilai pahala etikaf itu, daripada misalnya kita ke masjid jauh, ya, mendatangi ke sana tuh jauh gitu. Ada langgar, ya bismillah, ya, niat etikaf di dalam langgar musola itu. Bisa Dewi Noktah, ya, bisa ditangkap, ya. Iya. Terima kasih banyak. Oke, lagi ya, sama-sama Dewi Noktah. Lanjut pertanyaan Tio. Ini tadi sudah disampaikan Ustadz Rizky, ya. Pertanyaannya, pembatal iktikaf itu apa aja? Soalnya tadi kada ketulis lah, Setio lah. Ya. Hal-hal yang membatalkan iktikaf. Ustadz Rizky minta diulang si Tio nih. Sedikit Ustadz ulang, ya, Tio, ya. Untuk hal-hal yang membatalkan iktikaf, diantaranya adalah gila, ya, hilang akal, ya, hilang akal. Stres kira termasuk, ya. Stres itu kan masih setengah-setengah masih sadar, ya. Itu pusang lah, ya, masih sadar, bukan gila, ya. Bukan gila. Itu yang pertama, gila. Kemudian yang kedua adalah pingsan, siuk. Nah, itu batal etikafnya. Ya, siuk, pingsan. Nah, yang ketiga adalah mabuk, menjinet. Nah, Tio misalnya dari rumah bawa lempok misalnya, itu batal etikafnya. Nggak boleh, ya, Tio, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah keluar dari Islam, ya, murtad namanya, ya, tidak mempercayai lagi akidah Islam. Kemudian yang terakhir adalah keluar masjid tanpa uzur, tanpa alasan, tiba-tiba keluar. Nah, itu batal etikaf. Iya, sudah Tio, ya. Bisa dicatat tadi yang pertama gila, yang kedua pingsan, mabuk, keluar Islam, ya. Apalagi tadi? Keluar masjid, ya, tanpa uzur. Keluar masjid tanpa alasan, tanpa uzur. Iya, tanpa uzur. Oke, lanjut lagi Ustadz, sedikit lagi. Banyak nih. Dari Azriel, berapa lama batas minimal iktikaf Ustadz? Kalau batas berapa lama, seberapa betah Azriel tinggal di masjidnya. Misalnya 1 detik aja langsung loncat, ya nggak apa-apa. Penting etikaf. Gitu, ya. Berarti boleh 1 malam full lah Ustadz, ya? Full, ya, asal jangan salat subuhnya aja ketinggalan. Ya. Etikaf di masjid, nyender, guring, jangan, ya, salat subuhnya ketinggalan. Oke, jelas Azriel, ya? Jelas, semampu kita. Iya. Mantap Azril lah. Mudah-mudahan bisa itikaf setiap malam lah, Azril lah.
Iya, Ustazah. Iya, lanjut dari Faiza Ustadz. Pertanyaannya, semisal kita berdiam diri di masjid pada malam hari saat melaksanakan ibadah wajib ataupun taraweh, apakah itu termasuk i'tikaf? Dikatakan i'tikaf ini jika berniat i'tikaf. Nah, jadi kalau mau misalnya kita ibadah, ibadah ya, beda dengan i'tikaf ya. Kalau i'tikaf kita berniat. Jadi kalau misalnya masuk masjid tuh jangan lupa niat i'tikafnya. Makanya ada tulisan di dinding supaya apa? Supaya pahala i'tikafnya dapat, pahala ibadah wajibnya dapat, pahala ibadah saja baca Qur'annya dapat. Nah, gabungan ya pahalanya. Jadi kalau kita misalnya masuk masjid kadang berniat i'tikaf, maka pahala i'tikaf kita tidak dapat. Cuman dapat pahala ibadah wajib, ibadah sunnah lainnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai lupa kita berniat. Minimal tadi kata Ustadz, kalau tidak hafal dengan bahasa Arabnya, ya bahasa kita. Misalnya pendek aja, aku i'tikaf di masjid ini. Nah selesai. Ya pasti dah karena Allah, bukan karena yang lain gitu. Ya seperti itu. Iya, sudah paham ya? Dari siapa tadi pertanyaannya? Dari Faiza tadilah. Kemudian dari Arfafian kelas 8A nih. Saat kita beriktikaf, jika kita sengaja keluar masjid karena ada uzur, kemudian saat masuk masjid lagi, apakah kita perlu berniat lagi, Ustadz? Nah, kalau mau berniat lagi boleh, ya silahkan berniat lagi. Kalau tidak berniat lagi tidak mengapa. Tapi tadi dengan catatan kita ada uzur ya, bukan kalau istilahnya tidak tanpa uzur, maka wajib kita mengulangi niat i'tikaf tadi. Nah, seperti itu. Iya. Berarti boleh aja Ustadz lah, keluar karena ada uzur, kemudian kembali ke masjid dan pasang niat kembali Ustadz lah. Lebih bagus lagi, berniat lagi. Nah, itu tambah bagus lagi. Berniat lagi. Arfa, sudah jelas Arfa? Jelas saja, terima kasih saja. Oke, alhamdulillah. Ada lagi Ustadz lah, boleh Ustadz lah? Boleh. Apakah hukum i'tikaf bisa menjadi wajib? Ini pertanyaan dari Muhammad Rian Ifdali 7D. Niatnya apa? Hukumnya bisa menjadi wajib adalah? Tidak ada. Jadi sunnah aja i'tikaf ini sunnah. Kalau wajib ya, bila kada i'tikaf berdosa. Jadi kalaunya i'tikaf ini sunnah aja hukumnya. Kalau dikatakan wajib, nanti kalau tidak mengerjakan maka berdosa ya. Nah, jadi sunnah aja. Alhamdulillah ya. Berarti hukum i'tikaf adalah sunnah. Tidak ada yang wajib Ustadz lah. Yang wajib paham Rian ya? Itu salatnya ya, salat wajibnya. Kalau i'tikaf sunnah. Udah cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Sudah cukup mungkin ya dari anak-anak? Ada lagi? Ya, tidak ada ya? Sudah cukup? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Ulun bertanya sedikit Ustadz lah. Boleh Ustadz ya? Ustadz Rizky? Iya, siap. Mungkin sedikit pertanyaan dari Ulun. Apakah ada faedah ataupun kelebihan ataupun keutamaan i'tikaf supaya kita semangat untuk melaksanakannya Ustadz? Baik. Bismillah, di antara hikmah ya kita melakukan i'tikaf ini, pertama kita bisa khusyuk ya, artinya fokus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ya, di tempat yang mulia, dan terhindar, yang penting terhindar dari keramaiannya. Kalau kita di luar masjid barangkali ya macam-macam yang kita kerjakan ya, melihat ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berada di dalam masjid, maka tidak lain hanya tujuan kita ya, hanya ibaratnya semangat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah ya, fokus
muhasabah diri, mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat atau melakukan hal-hal lainnya. Jadi sangat dianjurkan ya, apalagi di 10 terakhir tadi di bulan Ramadan ini, kita memperbanyak i'tikaf di masjid ya. Tujuannya hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan tenang, dengan fokus ya di dalam masjid. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada lagi pertanyaan dari para ustadz ataupun ustazah yang berhadir di Zoom hari ini. Kalau ada bisa langsung atau di chat boleh. Ya, ya. Pukul sudah menunjukkan jam 10 tepat ya. Insya Allah cukup ya. Oke, terima kasih banyak kepada Ustadz Rizky Wahyudi yang sudah meluangkan waktu dan memberikan pencerahan tentang i'tikaf. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa mengamalkannya dan paling tidak bisa mengetahui dan kemudian menjalankannya. Itu saja dari ulun, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah pada bulan Ramadan ini berkat mengikuti tausiah pada hari ini. Terima kasih. Marilah kita tutup tausiah pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Siap-siap anak-anak, hadap semua ke depan, kita foto dulu. Banyak yang kada menghadap ke depan nah. Ya, open kamera sama lihat kamera lagi. Hadap ke depan, Pak Ujan, Alia, Madina, Setiawan. Ya, buka-buka kameranya, hadap kamera. Arsya, Fadel. Siap, 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. Tiga, dua, satu. Ya, sudah. Iya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih satu saja. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama.